Halo anak-anak, Assalamualaikum. Pada tematika kita kali ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, pada pelajaran IPS, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi karakteristik uang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pada pelajaran IPA, kita akan mempelajari cara menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan pada pelajaran bahasa Inggris, kita akan mempelajari tentang kosakata penampakan alam Indonesia. Selamat belajar. Pembelajaran kali ini sesuai dengan surat Al-Quran Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat maket yang sederhana, tapi indah dan bisa dilakukan di rumah. Alat dan bahan yang harus digunakan adalah krayon, penghapus, pensil, gunting, cutter, penggaris, dan kardus bekas. Pertama, buat garis lurus menggunakan penggaris. Membagi kardus dengan bentuk yang sama. Lalu potong kardus dengan menggunakan gunting yang sudah disediakan. Jika sudah dirasa panjangnya sesuai, potong bagian atas kardus agar rata dengan bagian bawah. Mulailah menggambar pola gunung dengan menggunakan pensil. Lalu potong sesuai garis yang sudah kalian gambar. Jika sudah selesai memotong, lalu warnailah gambar gunung tersebut dengan menggunakan krayon. Untuk warna gunung di sini, kalian bisa menggunakan atau memilih warna hijau. Setelah selesai mewarnai gunung, kalian bisa lanjutkan dengan membuat bentuk awan. Dengan menggunakan pensil, gambarlah awan di kardus yang sudah disediakan. Lalu, potonglah pola tersebut dengan menggunakan cutter. Lanjutkan dengan menggunakan gunting. Lalu buatlah satu kali lagi awan dengan langkah yang sama.
Setelah itu, kalian bisa mewarnai bentuk awan dengan menggunakan krayon. Kalian bisa menggunakan warna putih dengan campuran biru. Jangan lupa untuk mewarnai awan yang satunya lagi. Lalu, taruhlah gambar gunung dan awan yang telah kalian buat pada background atau kertas yang berwarna biru muda. Tempelkan dengan menggunakan lem. Kalian juga bisa menambahkan pohon mainan di kiri dan kanan gunung agar terlihat lebih alami. Lalu tambahkanlah pasir putih atau bubuk yang berwarna putih sampai merata. Ingat ya, kalian harus menaburkan pasir putih sampai merata. Nah, maket kalian sudah jadi sangat indah bukan? Dan sangat mudah dibuat di rumah. Selamat mengerjakan. Nah, dari proyek maket tadi, kita bisa belajar tentang bagian-bagian dataran. Apa saja bagian-bagian dataran? Bagian dataran, pantai. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Ciri-ciri pantai, udara kering, suhu udara panas, dan berpasir. Pekerjaan yang cocok adalah nelayan, petani garam, pengrajin kerang, serta pemandu wisata, dan lain-lain. Sumber daya alamnya, berbagai jenis ikan laut, rumput laut, terumbu karang, lobster, mutiara, dan lain-lain. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi: beriklim sejuk, cadangan air cukup banyak, area pertanian dibentuk terasiring atau sengkedan. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi: karet, kopi, kina, coklat, cengkih, dan lain-lain. Pekerjaan yang cocok pada dataran tinggi adalah petani teh, penjaga villa, pemandu wisata, serta sejenisnya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah adalah bersuhu sekitar 23-28 derajat Celcius, permukaannya relatif datar, dan tanahnya subur. Sumber daya alamnya adalah hutan atau pepohonan, pertambangan batu bara, emas, perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi, kambing, serta kerbau. Contoh pekerjaan yang cocok di daerah dataran rendah adalah petani, peternak, karyawan, guru, dokter, dan lain-lain. Beberapa cara menjaga kelestarian alam adalah dengan melakukan penebangan hutan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi, menjaga kesuburan tanah, mencegah perburuan liar, membuat suaka marga satwa, cagar alam dan hutan lindung, serta melakukan penghematan sumber daya alam.
Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang kosakata dataran tinggi dan dataran rendah, atau dalam bahasa Inggris disebut headland and lowland. Lowland, dataran rendah. Ocean, laut. Beach, pantai. Lake, danau. Rice fields, sawah. Headland, dataran tinggi. Mountain, gunung. Waterfall, air terjun. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita mulai dengan membahas bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut adalah fungsi akar. Fungsi dari batang adalah berikut ini. Sedangkan fungsi daun salah satunya adalah sebagai tempat proses pembuatan makanan. Bagian yang keempat adalah bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Dan yang terakhir adalah fungsi daripada biji. Bab berikutnya adalah bagian tubuh dari hewan. Baik, kita akan membahas tentang bagian tubuh kucing. Bagian tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, ekor, serta kaki. Pada kepala kucing terdapat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk makan dan mengunyah makanan. Sedangkan pada badan kucing terdapat rambut kucing. Kenapa kita sebut sebagai rambut? Karena kucing merupakan hewan mamalia. Rambut kucing ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Nah, selain itu juga terdapat 4 kaki kucing, 2 kaki depan serta 2 kaki belakang. 2 kaki depan terdapat kuku yang panjang. Nah, 2 kaki depan ini dipakai untuk menangkap pangsa serta memanjat. Sedangkan 2 kaki belakang pada kucing digunakan sebagai tumpuan saat melompat. Yang terakhir, pada kucing terdapat ekor yang berfungsi sebagai keseimbangan. Berikutnya adalah bagian-bagian dari ikan. Pada ikan terdapat mulut, mata, kemudian sirip, insang, sisik, dan ekor. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba apa saja fungsi daripada bagian-bagian tubuh ikan itu. Coba dicari, boleh mencari di buku atau di Google dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran video tema 3, coba kalian sebutkan 3 hal yang didapat, 2 hal yang ingin diketahui, dan 1 hal yang ingin dilakukan. Sekian video dari Ustazah. Jangan lupa belajar dan selalu di rumah. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum.